Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas episode 14 dari Tomo Paling Good, di mana Donghua yang satu ini kembali tayang hari Kamis 13 Oktober 2022. Oleh karena itu jika narasi dan juga video berbeda mohon dimaklumi. Dan juga jika bocoran Mimin ini berbeda dengan film yang nantinya akan tayang, mohon kalian maklumi karena semua itu adalah dalam kendali pembuat film. Di episode 13 sebelumnya, kita diperlihatkan Chenan yang masih belum sadarkan diri setelah pertarungan epiknya melawan 3 kesatria naga. Sehingga dengan pemandangan ini menyebabkan Cusian berpikir bahwa Chenan sudah wassalam. Meskipun demikian, monster tua tiba-tiba datang sembari memberi info kepada mereka bahwa Chenan masih hidup. Sehingga pada saat yang sama ia merasakan jika tubuh Chenan di atas rata-rata manusia normal, yang kemungkinan dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat. Oleh sebab itu ia berniat membawa Chenan bersamanya serta menyembuhkannya seperti sedia kala. Yang pada dasarnya hal ini membuat Cusian dan juga Cuyu sedikit meragukan niat baik dari monster tua ini. Sehingga pada saat yang sama pria tua itu menyuruh mereka untuk tetap tenang serta ia berjanji akan benar-benar menyembuhkan Chenan. Di lain sisi, Cia merasa kesal karena kemenangan Chenan dalam kompetisi baku hantam 3 kesatria naga. Hingga pada saat yang sama ia menyalahkan pangeran ketiga atas semua hal ini, yang pada dasarnya kemenangan Chenan ini juga tidak diharapkan oleh pangeran ketiga. Bahkan setelah kemenangan Chenan, pangeran itu juga tahu bahwa kemungkinan pernikahan si Malingkong dan juga Cuyu akan dibatalkan. Ditambah lagi kerajaan Dongchu kemungkinan akan sepenuhnya mendukung Chenan. Sehingga pada saat yang sama ia menyarankan si Malingkong untuk membentuk aliansi dengan kerajaannya untuk menyingkirkan kerajaan Dongchu. Yang pada dasarnya kerajaannya akan sepenuhnya mendukung keluarga Sima untuk menduduki kerajaan Dongchu. Dia juga akan menjadikan Sima Changpeng sebagai raja baru di sana. Hal ini juga menyebabkan Cia sedikit iri dengan rencana yang dibuat oleh pangeran ketiga saat ia menawarkan kepada pangeran ketiga untuk mendukung kerajaannya juga. Namun pangeran ketiga tidak sudi untuk mendukung kerajaan Cia, sehingga pada saat yang sama ia tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Di sisi lain memperlihatkan Chenan yang akhirnya terbangun dari tidurnya, di mana di sana dia bisa melihat Cuyu dan juga Dongdong tidur di depannya. Tambah lagi Chenan juga terkejut dengan tempatnya terbangun saat ini. Oke guys, cukup dulu flashbacknya, kita langsung ke bocoran spoilernya. Setelah terbangun dari dimensi lain, Chenan merasakan sedikit pusing saat ia melihat monster tua berjalan di depannya. Monster tua itu menanyakan tentang kondisinya sehingga Chenan yang mendengarnya ini pun menjawab kondisinya baik-baik saja. Mendengar ini monster tua itu memberitahu Chenan bahwa saat ini ia berada di dimensi penyembuhannya. Namun Chenan yang mendengar ini menanyakan kepada monster tua itu tentang keberadaan Cuyu saat ini. Pada dasarnya, Chenan merasa sangat khawatir tentang pernikahan Cuyu dan juga si Malingkong yang kemungkinan akan dilaksanakan sebentar lagi. Di sisi lain, Cusian dan juga Kaisar memang sedang dalam tahap membicarakan tentang pernikahan keduanya. Namun di sisi lain, keduanya sangat khawatir jika saat Chenan sadar, saat acara pernikahan tersebut akan membuatnya menjadi berontak terhadap Kekaisaran Dongchu. Namun karena semua itu demi Kekaisaran Dongchu, sepertinya mereka harus tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Kemudian di sisi lain monster tua itu memberitahu Chenan bahwa saat ini Cuyu sedang dikawal oleh beberapa prajurit yang memungkinkan tidak ada seorang pun bisa mengganggunya. Chenan yang mendengar hal ini jelas berpikiran jika kemungkinan pernikahan antara Cuyu dan juga Semelingkong akan tetap dilaksanakan. Tidak lama setelah itu ia meminta kepada monster tua itu sebuah racun yang akan digunakan untuk menyerang semua orang yang hadir di dalam acara itu. Permintaan ini benar-benar mengejutkan monster tua itu. Bahkan dia merasa tindakan yang dilakukan Chenan saat ini terkesan sangat gila. Meskipun demikian, Chenan terus meyakinkan monster tua itu serta dia berniat membawa Cuyu pergi setelah rencana itu berhasil. Monster tua yang melihat jika Chenan tetap teguh dengan pendiriannya pun akhirnya memberikan ramuan racun tersebut kepadanya. Keesokan harinya, Chenan sudah berhasil pulih sepenuhnya dari sakratul mautnya. Kemudian setelah itu dia mulai bermeditasi untuk memulihkan semua kekuatannya. Di sisi lain pernikahan Cuyu dan Semalingkong akhirnya tiba. Kembali ke Chenan yang tadinya bermeditasi cukup lama, ia akhirnya membuka matanya dan langsung bergegas untuk keluar dari rumahnya. Chenan juga membawa sebuah pedang panjang di pinggangnya menuju tempat pernikahan Semalingkong dan juga Cuyu untuk memastikan apakah hal itu benar-benar akan terjadi. Setelah sampai di sana, Chenan melihat banyaknya penjaga yang berpatroli di jalan-jalan. Hingga pada saat yang sama ia segera dihentikan oleh tim penjaga yang memakai tombak. Mereka keberatan dengan pedang yang dibawa Chenan serta menanyakan tentang nama Chenan. Mendengar jika nama yang mereka hentikan bernama Chenan, mereka pun terkejut karena jelas nama itu begitu viral di kerajaan Dongchu saat ini. Dan di saat mereka terkejut, Chenan segera menghentakkan tangannya ke tanah serta mengirim ki pedang emas ke arah penjaga itu.
Karena itu para penjaga itu terkena mental saat mereka dengan cepat membungkuk sembari memberi hormat kepada Chenan. Melihat ini Chenan melambaikan tangannya saat ia menyuruh para penjaga itu untuk bangun serta meminta salah satu dari penjaga itu untuk mengantarkannya menuju tempat pernikahan si Malingkong. Di sisi lain pada saat yang sama para penjaga itu berlahan mengangguk sebelum mereka mengirim salah satu anggotanya mereka untuk memandu Chenan. Setelah dipandu oleh salah seorang penjaga, tidak ada yang menghentikan Chenan kali ini. Akhirnya dia pun tiba di halaman rumah si Malingkong. Setelah itu Chenan segera melambaikan tangannya dan mengirim penjaga itu untuk pergi. Dan saat sampai di halaman rumah Sima yang tinggi dan megah itu, Chenan bisa melihat bagian depan rumah itu dipenuhi dengan kerumunan orang yang masuk dan pergi. Hingga pada saat ini ia bisa menebak bahwa semua orang ini merupakan tamu terhormat. Serta kebanyakan dari mereka adalah orang-orang penting dari ibu kota kekaisaran. Chenan juga menyaksikan dengan tenang situasi ini tidak jauh dari rumah Sima. Ia juga tidak akan pergi sampai kaisar memasuki rumah. Dan tidak lama saat Chenan terus mengamati situasi ini, ia melihat semua pejabat sibuk. Militer juga yang menghadiri pernikahan berada di luar rumah untuk menyambut kaisar yang penampilannya tampak gagah. Dan setelah beberapa saat kemunculan kaisar, suara drum di jalan terdengar diiringi dengan kemunculan si Malingkong yang duduk di atas kuda. Wajahnya dipenuhi dengan kegirangan. Setelah itu juga diikuti dengan kemunculan Cuyu yang dikelilingi oleh hampir 100 prajurit. Hingga pada saat yang sama suara sorakan terdengar di tempat itu. Melihat ini Chenan segera berbalik saat ia mendengar drum dan sorakan-sorakan manusia di rumah Sima. Dan tak lama setelah itu ia segera mengambil busur Hoyui dari belakang punggungnya. Saat dia mengambil anak panah dan meletakkan tali busur Hoyui yang gelap tiba-tiba meledak menjadi cahaya emas yang menyilaukan mata. Dengan busur Hoyui dan kekuatan Chenan, hal ini menunjukkan momentum yang mengerikan pada saat ini di rumah kediaman Sima. Si Malingkong yang sedang bersiap untuk melakukan sumpah janji sehidup semati. Tetapi pada saat yang sama akan melakukan hal itu, semua orang merasakan perasaan yang gelisah yang kuat. Bahkan saat pemimpin pernikahan baru saja akan melangkahkan kakinya untuk menuju ke tempat kedua mempelai, tiba-tiba suara gemuruh mengerikan terdengar di wilayah itu. Semua orang di aula segera tertegur dan tiba-tiba cahaya emas terbang ke depan rumah Sima. Bahkan panas dari busur ini menyebabkan semua bangunan hancur berantakan. Melihat aula dalam kekacauan, Kaisar benar-benar merasakan kepanikan serta wajah yang dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama ia menyuruh semua orang di aula agar tetap tidak panik dan kemudian tawa panjang terdengar dari luar tempat resepsi Sima. Dan kemudian Chenan langsung muncul tepat di hadapan semua orang. Si Malingkong dengan marahnya menggerakkan giginya. Dia ingin membunuh Chenan dengan tangannya sendiri. Kemudian dia merobek baju pernikahan merah dari dadanya dan berjalan keluar. Namun Chenan hanya berfokus mencari Cuyu melalui kerumunan. Dan pada akhirnya dia menemukan Cuyu yang mengenakan pakaian pernikahan merah. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya angin kencang meletus. Sebuah kecemerlangan emas meledak dan telapak tangan remas raksasa muncul. Telapak tangan emas menyapu Cuyu dan membungkus dirinya dan langsung membawanya ke hadapan Chenan. Di sana si Malingkong yang melihatnya langsung mengambil pedang panjang dari penjaga yang berdekatan dengannya dan menebas Chenan. Pertempuran keduanya menghasilkan suara menggelegar di udara. Karena situasi ini Chenan menarik Cuyu ke belakang. Pisau panjang di tangan kirinya membalas serangan itu. Tepian pisau yang menyala dari cahaya menembak ke depan. Kemudian gelombang energi yang luar biasa meletus. Kedua kekuatan saling bentrok. Suara robekan udara menderu. Namun Chenan tidak bergerak dari posisi semula. Sementara si Malingkong didorong mundur 5 langkah. Menyebabkan darah dan kinya bergulung dan wajahnya mulai memerah. Tapi dia tidak merasa takut sama sekali. Bahkan hanya dengan kedipan dingin di matanya, dia mengangkat pedangnya untuk bergegas maju dan menyerang lagi. Di udara energi ki keduanya mengamuk dengan bebas. Setelah mengirim pisau cahaya yang menyilaukan dengan garis miring, Chenan melompat ke ruang kosong di langit. Cahaya kemasan yang kuat mengelilingi tubuhnya seperti api yang mengamuk. Sepertinya tubuhnya terbungkus oleh armor perang yang terbuat dari esensi emas. Kemudian dia melompat di atas kepala si Malingkong dan tekanan yang besar menekan si Malingkong. Tekanan kritis yang tiada tara membuatnya tidak bisa bernapas. Tetapi di hadapan semua praktisi ibu kota kekaisaran, si Malingkong menolak untuk kalah dan dia tidak ingin kehilangan muka. Dia menguatkan dirinya dan mengangkat pedangnya untuk melawan. Kemudian sebuah energi ki langsung terbang dengan serangan balik. Ketika serangan si Malingkong itu mengarah di bawah kaki Chenan, serangan itu langsung hancur berkeping-keping. Pancarannya menghilang dalam sekejap dan pedang emas eksternal Chenan terbang ke bawah. Si Malingkong sangat terkejut. Saat dia mundur, dia kembali mengangkat pedangnya dan mencoba bertahan dari serangan Chenan. Namun pedang panjang itu benar-benar hancur dan meledak menjadi banyak potongan logam yang terbang ke tanah. Nah, itu dia guys, spoiler atau bocoran cerita dari Tom of Paling Good episode 14. Terima kasih buat kalian yang terus mensupport channel ini. Mimin undur diri dulu dan bye-bye.